sekali berjumpa kalian. Yuk, Kak Andrea sama Kak Dia ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita semangat mau memuji Tuhan. Tepuk tangan dong. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ah, 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 ah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Shalom adik-adik dan teman-teman di rumah. Welcome to Golden Kids Online Service. Nah, hari ini Kak Andrea dan juga Gabriel mengajak kita untuk belajar tentang menanam. Seperti yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu petani ya. Nah, untuk memulainya, Kakak punya sesuatu nih. Ada yang tahu apa yang Kakak bawa ini? Nih? Ya, benar. Ini adalah biji jagung. Nah, biji jagung ini yang siap disemaikan adik-adik. Nah, supaya benih ini dapat tumbuh, apa yang harus disediakan? Untuk mengetahuinya dengan jelas, mari kita membaca Alkitab. Apakah Alkitab juga menceritakan tentang cara bertani? Ternyata ada loh, yaitu cerita Tuhan Yesus tentang apa yang harus disediakan supaya benihnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, pada suatu hari, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak adik-adik. Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan. Nah, benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang. Dan sebagian lagi dimakan oleh burung adik-adik. Nah, ada benih yang lain juga yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya sedikit sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Nah, ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi di sekelilingnya itu ada semak berduri adik-adik.
Jadi pada saat itu benih itu mulai tumbuh. Nah, semak yang ada di sekitarnya mulai menjepitnya. Dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan akhirnya mati juga. Dan ada lagi benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur dan bersih dari batu-batu maupun semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah yang banyak. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini, adik-adik bisa belajar cara menanam yang benar kan? Yaitu tanah yang bersih, tanah yang apa, Gap? Subur. Ya, yang subur. Nah, mari kita dengar juga apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak, yaitu kita semua. Nah, ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengar. Ayo, siapa yang ketika guru sekolah minggunya menceritakan sesuatu, malah asik main sendiri, tidak mendengarkan? Ia lebih sibuk bermain dan melakukan hal yang lain, sehingga sama sekali tidak mendengarnya. Dan apa yang terjadi? Firman itu hilang begitu saja, seperti benih yang jatuh di jalanan tadi ya, Gap? Iya. Nah, ada juga anak yang mendengarkannya namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan hal lain. Ia lebih sibuk memikirkan permainan-permainannya, game online-nya, film-film kesukaannya, dan lain-lain. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu tadi. Nah, ada juga anak yang mendengarkannya dengan baik. Ia mulai mengerti, tetapi ketika pulang, ia tidak melakukannya, seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Misalnya ketika ada teman mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti teman, walaupun ia tahu itu berdosa, adik-adik. Nah, hal itu seperti benih yang jatuh di semak berduri tadi ya. Nah, yang sesuai kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian, apa, Gap? Melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan yang mengganggu. Nah, supaya adik-adik tetap ingat dan menjadi seperti benih yang jatuh di tempat yang subur itu, mari kita mempersiapkan tempat yang baik untuk menanam benih yang sudah kakak bawakan hari ini. Nah, adik-adik boleh mencobanya di rumah ya. Nah, demikian yang Kak Andrea sampaikan. Kakak berharap adik-adik bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Tuhan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran lebih lagi ya Tuhan, dan kami juga mau melakukan seperti apa yang Engkau ajarkan dalam firman Yesus. Kami sudah berdoa, berkati kami semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.